mencapai tujuannya. Ini orang jago Cina ini nggak mau minggir. Nah disitulah ya perkelahiannya singkat karena ditembak oleh Pitung. Nah di situ mulai dia terkenal. Dulu di tanah Betawi yang masih basah oleh keringat dan luka penjajahan, lahirlah seorang anak muda yang kelak menjadi legenda. Namanya tak hanya digema di kampung-kampung, tapi juga ditakuti hingga ke meja-meja komponi Belanda. Dia bukan pangeran, bukan bangsawan, tapi dari rahim rakyat. Namanya Si Pitung. Si Pitung bukan hanya sosok, tapi juga bayangan. Bukan sekedar manusia, tapi simbol. Malam ini, aku akan bawa kalian ke dalam legenda dan asal-usul seorang tokoh yang dicintai sekaligus ditakuti. Si Pitung, sang jago dari Rawa Belong. Yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran anak Rawa Belong. Di sebuah kampung kecil bernama Rawa Belong, lahirlah seorang anak dari pasangan Haji Naipin dan Rapina. Sejak kecil Pitung dikenal cerdas dan pemberani. Ia belajar agama di Langgar dan belajar silat di bawah bimbingan gurunya yang dikenal sakti dan Reguna. Orang-orang berkata Pitung bukan anak biasa. Ada tanda lahir di pundaknya, konon menyerupai tapak tangan, tanda dari langit, kata orang tua dahulu. Selanjutnya terkait sakti dan ilmu kebal. Pitung berguru kepada seorang alim besar yang disegani, Haji Naipin, yang tak hanya mengajarkan agama tapi juga ilmu kebatinan. Ada syarat berat bagi yang ingin belajar ilmu kebal, yaitu puasa mutih 40 hari, mandi di 7 sumur, dan zikir hingga ribuan kali. Pitung melakukannya dengan sepenuh jiwa. Konon setelah itu peluru tak mampu menembus kulitnya, beliau jadi kebal, dan itu menjadi awal kisah Si Pitung yang melegenda. Selanjutnya kita akan membahas apakah Si Pitung perampok atau pembela. Suatu hari saat pulang dari mengaji, Pitung melihat seorang janda ditampar oleh rentenir. Hatinya bergetar, ia tahu tidak ada hukum yang akan membela si miskin di negeri yang dikuasai kompeni. Sejak itu, Pitung dan sahabat-sahabatnya mulai bertindak. Mereka merampok orang-orang kaya yang bersekutu dengan penjajah, lalu membagi hasilnya ke rakyat miskin. Rakyat menyebutnya jagoan dari Betawi, tapi Belanda menyebutnya bandit. Apapun sebutannya, ia selalu menghilang di malam hari, muncul saat fajar, dan lari lebih cepat dari peluru. Selanjutnya kita akan membahas terkait jimat dan syarat ilmu kebal. Pitung tidak pernah berani beraksi tanpa syarat. Setiap malam ia berzikir ratusan kali. Ia juga membawa jimat pemberian gurunya, potongan rambut dari ibu dan kain putih yang ditulis ayat suci. Ia tak boleh menyentuh perempuan sebelum berwudu, tak boleh makan sembarangan, dan tak boleh lupa sholat. Karena ilmu kebal hanya akan bertahan selama hati bersih dan lidah tak berhenti menyebut nama Tuhan. Selanjutnya jejak di buruh kompeni. Belanda tak tinggal diam, mereka menyebar intel, menyuap rakyat, dan mengancam siapapun yang membantu Si Pitung. Satu persatu sahabatnya tertangkap, tapi Pitung selalu lolos. Akhirnya mereka menyusun siasat keji, membujuk seseorang dari dalam, dari orang yang paling dekat. Malam pengkhianatan. Pitung tengah berada di rumah pamannya saat pasukan kompeni mengepung. Ia tahu itu jebakan, tapi sudah terlambat. Jimatnya tertinggal saat ia keluar dari pintu belakang. Dor! Peluru menghantam tubuhnya. Ada yang bilang ia tewas di tempat, ada yang bilang itu bukan Pitung, itu hanya tiruan. Dan Pitung masih hidup, bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Makam dan misteri. Sebuah makam di Rawa Belong dipercaya sebagai pusara Si Pitung, tapi tak ada nama, tak ada nisan. Konon makam itu berpindah-pindah, dijaga oleh siluman buaya putih dan wangi kemban 7 rupa. Yang datang ke sana jika niatnya buruk bisa hilang, tapi yang datang dengan niat baik kadang mendapat petunjuk. Si Pitung bukan hanya seorang pemuda Betawi, ia adalah perlawanan. Ia adalah cerita di balik pintu dongeng yang dibisikkan kakek ke cucunya sebelum tidur. Ia adalah harapan bahwa sekalipun tertindas, rakyat tetap punya jagoannya sendiri. Si Pitung mungkin telah tiada, tapi namanya tetap hidup dalam lagu, dalam lenong, dalam ingatan rakyat Betawi. Apakah semua kisah ini nyata? Apakah ia benar-benar sakti dan kebal peluru? Itu bukan hal terpenting, karena legenda tak hidup untuk dibuktikan, tapi untuk menginspirasi. Dan Si Pitung sang jago rakyat akan selalu hidup selama ketidakadilan masih ada. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ceritakan apa legenda dari kampungmu yang kamu yakini sampai hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sejarah.